semuanya untuk saudara-saudari. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan datang pada Tuhan pagi ini. Kita akan siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat setiap kasih setiamu. Hanya bagimu Tuhan setiap kemuliaan. Hanya yang segalanya
tua ini, kembali kami datang menghampiri Tuhan, kembali kami datang bersujud di kaki Tuhan, kembali kami datang untuk bersorak-sorai bagi Tuhan, kembali kami datang untuk menyembah Tuhan, kembali kami datang untuk memuji, mempermuliakan Tuhan. Hari ini Bapa, kami tahu Kau menyediakan berkat yang luar biasa bagi kami, sehingga kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan pengharapan baru, kami pulang disembuhkan oleh Tuhan, kami pulang dipulihkan oleh Tuhan, kami juga pulang diampuni oleh Tuhan, kami pulang dipeluk oleh kuasa Yesus. Kami bersyukur ibadah ini menjadi ibadah yang menginspirasi, ibadah yang mendekatkan kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hari ini kami mau menyembah Engkau, meninggikan, bersorak-sorai untuk mengagung-agungkan nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita berdiri, saya persilakan kepada semuanya untuk saling menyapa, Saling berikan menyapa. senyum, Saling menyapa. dengan bersorak-sorak dari Tuhan. Kasih
Bersuka cita dalam wajah Tuhan. Saudara, untuk menerima firman Tuhan. Dalam firman itu akan menjadi kekuatan, hikmat kita untuk mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Amin ya. Haleluya. Dalam
Beri hamba yang setia Tuhan, untuk mengenal, melepaskan setiap hak kami Tuhan, untuk mengenal kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih bahwa kami untuk dekat, semakin dekat dengan Engkau Tuhan, untuk mengenal nama-Mu, menyaksikan bukan apa kata orang, tapi kami dapat melihat kemuliaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan waktu ini ke dalam nama-Mu Yesus. Oh Tuhan, kami tunggu Tuhan datang ke sini. Kami percaya sungai-Mu mengalir di sini. Kami percaya Roh Kudus bekerja di sini. I lift my hand. I worship you, Lord. My heart give you. Please come here. Roh Kudus datang ke sini. Kami mau menyembah Tuhan. Tuhan bekerja di sini. Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu. Ya, shalom. Shalom. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kesempatan berkhotbah hari ini. Ya. Dulu saya menemani Pastor Kennedy supaya misi Jawa Tengah. Waktu itu saya merasa dia orang baik, ya, betul? Ya, orang baik dan saya merasa waktu dia berkhotbah, saya merasa semangat melayani Tuhan. Jadi saya suka Pastor Kennedy dan saya menghormati Pastor Kennedy. Terima kasih Pastor kesempatan berkhotbah pada hari ini. Ya, hari ini ya membaca ayat kita dulu ya, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 9. Mari kita membaca. Siap? Ya. Baik kita baca. 1, 2, 3. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dan perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke kanan dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan padamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntut dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat,
dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Amin. Ya, senang bertemu dengan Anda. Ya, nama saya Kai. Ya, saya dari Korea Selatan, bukan Utara ya. Saya orang Korea. Saya sudah, minta maaf, saya sudah menikah. Minta maaf ya. Istri saya namanya ya Emily, ini foto yang keluarga saya, namanya Emily. Saya mempunyai 1 anak perempuan namanya Daniela. Dia belajar SD ketiga. Saya tinggal di Kota Baru, Padalarang. Saya sedang belajar bahasa Indonesia untuk melayani bangsa Indonesia. Dulu saya belajar di APTS di Filipina. Sekolah itu GSJ. Jadi saya orang GSJ. Amin. Saya juga pendeta GSJ di Korea. Tetapi sekarang saya merasa saya menjadi ya GSJ di Indonesia. Jadi kita ya saudara-saudara ya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, keluarga saya dan tim misi saya akan melayani bangsa Indonesia dan Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Ya. Saya sedang menyiapkan memberitakan Injil tentang Yesus Kristus kepada orang Dayak, suku Dayak yang tinggal di hutan. Mereka ya suku Dayak, sukunya ini yang besar, tapi di dalam orang Dayak banyak suku-suku. Jadi sekarang saya melayani orang Dohui di hutan. Sudah membangun gereja GSJ di hutan. Kemudian saya mencari orang ya namanya orang Ud. Mereka orang kaki merah, kakinya merah. Tapi mereka tinggal di dalam hutan. Saya sedang mencari mereka, tapi karena mereka belum percaya, belum mendengar tentang nama Yesus. Jadi saya mencari mereka. Minta silakan berdoa untuk tim saya dan saya. Nanti kalau saya bertemu dengan mereka, nanti saya membawa foto ya. Ya, minta berdoa ya. Ya, waktu saya melayani gereja di Korea, saya mendengar suara Tuhan Yesus. Tuhan menyuruh kepada saya untuk melayani bangsa Indonesia. Tuhan berkata kepada saya, ya Kai, saya ingin membangkitkan bangsa Indonesia dengan Roh Kudus dan firman Tuhan. Kai, pergi ke Indonesia. Jadi saya pergi ke Gembala Sidang gereja di Korea. Ya, pastor saya harus berhenti bekerja di sini melayani gereja ini. Saya harus pergi ke Indonesia. Tapi pendeta Gembala Sidang jangan melayani gereja kita. Ya, jangan pergi ke Indonesia. Pastor, saya harus pergi ke Indonesia. Tuhan berkata. Ya, saya berkata seperti itu selama 1 tahun. Ya, setiap berkhotbah, setiap ibadah pendeta Gembala Sidang berkhotbah ya, dan dia berkata, ya pendeta Kai pergi ke Indonesia. Aduh, tidak, jangan. Seperti itu. Tetapi selama 1 tahun pendeta Gembala Sidang mendengar suara Tuhan Yesus. Ya, kirim ke Indonesia, kirim Kai ke Indonesia. Jadi saya sedang di sini. Amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Ya, Tuhan berkata kepada saya, ya bangkit, saya akan bangkit bangsa Indonesia dengan Roh Kudus dan firman Tuhan. Jadi ya sekarang ikut saya berkata, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, bangkitlah bangsa Indonesia, bangkitlah bangsa Indonesia, bangkitlah keluarga saya, bangkitlah keluarga saya, bangkitlah jiwa saya,
Bangkitlah jiwa saya. Bangkitlah gereja saya. Bangkitlah gereja saya. Amin. 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 Haleluya. Tuhan pasti bekerja seperti itu. Amin. Amin. Hari ini saya ingin berkhotbah tentang pertemuan sejati dengan Yesus Kristus. Kalian tahu tentang tipping point? Tipping point ini dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia titik perubahan. Sudah mendengar? Ya, saya dulu saya sebelum hari ini saya research di dalam internet. Saya belajar tentang Sunda. Di dalam peribahasa Sunda ada cikaracak ninggang batu, ya. Laun-laun tadi leko. Ya, sudah mendengar ya. Ya. Artinya air yang terus menerus jatuh di batu. Suatu hari batu itu akan berubah, ya pasti. Itulah tipping point, titik perubahan. Bagaimana mendeskripsi tipping point di dalam kehidupan orang Kristen? Ada tetesan air. Satu hari, satu minggu, satu bulan. Tapi waktu melihat batu itu, tidak ada perubahan, tidak ada. Tetapi 10 tahun turun sekali, turun terus. Tapi 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, tapi pasti ada perubahan, pasti berubah atau lusa seperti itu. Minta berubah foto ya. Ya next. Ya seperti itu. Ya step by step. Airnya turun, tapi tidak ada perubahan. Tapi pasti sedikit semakin ada perubahan. Suatu hari ada ya berubah atau lusa di atas batu. Ya siapapun tidak tahu waktu yang kita alami pertemuan sejati dengan Tuhan Yesus. Tetapi kita harus mengikuti ya ibadah dan berdoa dan membaca Alkitab. Ya 3 hari itu sampai mengalami pertemuan sejati dengan Tuhan Yesus. Kita harus. Suatu hari kita pasti mengalami pertemuan sejati dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Seperti tetesan air yang terakhir membuat berlubang di batu. Siapapun tidak tahu waktu yang berlubang di batu, tetapi pasti berlubang di atas batu. Ya, hari ini cerita Paulus. Paulus orang Yahudi. Dia mengasihi Allah dan melayani Allah dengan bersemangat daripada orang lain. Dia menyembah kepada Allah untuk bertemu dengan Allah. Paulus cukup tahu tentang Allah daripada orang lain, tetapi dia tidak kenal Yesus Kristus. Siapa Yesus? Yesus adalah anak Allah dan sekaligus Tuhan. Dia Mesias dan dialah jalan kebenaran dan hidup. Tetapi Paulus tidak tahu hari itu. Suatu hari Tuhan Yesus bertemu dengan Paulus. Tuhan Yesus mengubah kehidupan Paulus. Ya, dulu dia Saulus, tapi dia menjadi Paulus. Dia berubah. Dulu dia orang yang menganiaya orang Kristen, tetapi dia menjadi orang yang beritakan Injil tentang Yesus. Kita harus melakukan kegiatan rohani dengan rajin sampai bertemu Tuhan Yesus Kristus.
dengan secara pribadi. Tetesan air yang terakhir membuat perubahan hati yang jiwa kami. Tetesan air yang terakhir itulah tipping point. Sebelum pertemuan sejati, doa yang terakhir, ibadah yang terakhir, pembacaan Alkitab yang terakhir, itulah tipping point. Waktu kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kehidupan kita berubah dengan 3 hal yang luar biasa. Mari kita berusaha melakukan ibadah, berdoa, membaca Alkitab, supaya kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mengalami Tuhan Yesus. Tuhan pasti memberkati keluarga kita. Tuhan pasti memberkati gereja ini. Amin. Roh Kudus pasti bekerja di sini. Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Amin. Jadi tipping point pertama adalah ibadah. Roh Kudus adalah Roh Tuhan Yesus. Dia pasti datang ke ibadah ini. Amin. Kita akan merasa hadirat Roh Kudus di sini. Tuhan Yesus berjanji di dalam Alkitab, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Amin. Roh Kudus hadirat di tengah-tengah kami. Nah, di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Dan maaf saya ucapannya dan berbahasa ini belum lancar ya. Kita mengerti ya. Saya percaya semakin lancar. Amin. Waktu kita menyembah Tuhan Yesus, Roh Kudus datang ke kita. Waktu saya masih mahasiswa, saya belum percaya Tuhan Yesus. Mama saya juga pendeta GSDA di Korea. Mama saya melayani gereja Yoido, gereja GSDA Yoido dengan Pastor Jo Yonggi, Yonggi Jo, David Jo. Tapi waktu itu saya belum percaya Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya kurang berdosa waktu itu. Suatu hari teman saya menyarankan mission trip ke Indonesia kepada saya. Jadi saya memutuskan mengikuti mission trip. Kemudian datang ke Indonesia. Tim saya melayani di Salatiga sekolah misi. Kami menyembah Tuhan, beribadah setiap malam. Hari terakhir, malam terakhir, waktu kami menyembah Tuhan, saya merasa sakit jantung. Ini ada masalah karena ayah dari ibu saya meninggal karena penyakit jantung berhenti. Mama saya juga menderita penyakit itu. Hasilnya mama saya juga jantungnya berhenti. Tapi mama saya masih hidup sampai sekarang karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tapi masih minum obat sampai sekarang. Seperti itu saya merasa sakit jantung. Jadi sakit sekali waktu itu, sakit sekali. Waktu itu saya teriak, sakit. Siapa? Tolong. Waktu itu teman-teman saya, tim misi saya, mereka baru pikir, wah, Roh Kudus
Kudus sekarang datang ke sini. Mujizat Tuhan terjadi di sini. Dia hasilnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian mereka pulang ke tempat tidur. Saya berguling-guling di lantai karena sakit. Berteriak, tolong, sakit. Sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi saya terakhir di lantai. Kemudian saya berdoa pertama kali dengan hati sejati. Tuhan, mengapa saya sakit? Saya meninggal? Saya mati? Waktu itu saya mendengar dari suara Roh Kudus. Tidak, itulah hati, itulah rasanya, itulah hati Tuhan. Tuhan merasa sedih karena banyak orang meninggalkan Tuhan. Banyak orang tidak percaya Tuhan. Tuhan menangis karena Tuhan tunggu orang yang belum percaya. Khususnya orang Tuhan menunggu orang Indonesia, bangsa Indonesia. Saya merasa hati Tuhan waktu itu. Kemudian saya mengakui dosa saya dan bertobat pada waktu itu. Kemudian saya memutuskan menjadi misionaris untuk bangsa Indonesia. Yaitu. Saya semoga kalian semua bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, pertemuan sejati. Saya semoga kalian semua yang mengalami Roh Kudus, dia pasti hidup. Kedua, tipping point kedua adalah berdoa. Mari kita membaca Alkitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Amin. Waktu kita berdoa, kita harus menjadi seorang seperti imaman yang rajani. Amin. Apakah doa imaman yang rajani? Di dalam Alkitab Yoel pasal 2 ayat 17 ada itu. Panggillah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah. Sekarang kita perlu belajar tentang tenda Allah atau tempat suci di zaman Musa. Ada foto ya. Ada tempat A, B, C. Posisi A adalah ruang Maha Kudus. Tuhan hadir di sini. Posisi B adalah tempat untuk imam atau imamat. Posisi C adalah tempat umum untuk rakyat. Di mana imam? Imam di tengah antara ruang Maha Kudus dan tempat umum, tempat halaman. Imamat berada di tengah antara Tuhan dan rakyat. Yoel berkata, menangis. Apa artinya? Berdoa.
dengan menangis untuk rakyat. Jadi kita harus berdoa dengan menangis untuk bangsa Indonesia, Amin. untuk keluarga kita, untuk gereja kita. Harus berdoa dengan menangis, dengan hati Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan hadir di sini, Tuhan bekerja. Amin. Amin. Seperti Yoel. Waktu saya melayani gereja di Korea, saya memanggil teman pendeta untuk berkhotbah. Dia melayani gereja saya selama 3 hari. Waktu hari yang terakhir, saya menyarankan berdoa untuk istri pendeta itu, istri pendeta. Karena saya sudah mendengar istrinya menderita kanker rahim. Anda tahu kanker rahim? Kanker rahim. Semua jemaat berdoa untuk dia dengan segenap hati. Satu minggu kemudian, pendeta itu menelepon kepada saya. Oh, Kai, mereka pergi ke rumah sakit untuk operasi. Sebelum operasi mereka memeriksa rahim dia lagi, tetapi kanker itu sudah hilang. Puji Tuhan, haleluya. Waktu kita berdoa dengan segenap hati untuk gereja dan jemaat dan keluarga dan orang yang lain, orang yang belum percaya, ya Tuhan bekerja. Mujizat Tuhan terjadi. Seperti itu. Waktu kita berdoa dengan hati yang sejati, ya Tuhan bekerja seperti itu. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Mari kita membaca. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia, maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan menubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Amin. Amin. Kapan mujizat Tuhan itu terjadi? Ketika kita berdoa untuk gereja, jemaat, keluarga, teman dan tetangga, mujizat Tuhan terjadi. Mungkin ya siapapun tidak tahu waktu Tuhan bekerja, tetapi kita harus berdoa dengan rajin dan menunggu mujizat Tuhan. Tuhan pasti bekerja. Seperti ya batunya berubah. Amin. Ketiga tipping point ketiga pembaca Alkitab. Dalam bahasa Ibrani ada kata midbar. Midbar adalah ya gurun pasir. Di midbar ada yang apa di sana? Ada apa? Apakah ada di sana? Di pasir gunung pasir? Tidak ada, kosong. Waktu kita melihat foto itu, tidak ada, tanah saja. Tetapi pasti ada. Ya, saya menjelaskan ya. Ya, midbar adalah dua kata majmuk. Ya, harus membaca bahasa Ibrani, harus membaca ya belakang, dari belakang ke depannya. Itulah alfabet Mi, M. Ini adalah from atau bahasa Indonesia dari. Itulah
dabar. Dabar adalah kata dasar. Dabar adalah ya, firman Tuhan atau Tuhan berkata. Jadi midbar ini artinya wilderness atau ya gurun pasir. Kita berpikir tidak ada, itulah kosong, tetapi pasti ada apa? Firman Tuhan. Ya, apakah kalian tahu di mana Allah memanggil Musa? Ya, kita keluaran ya pasal 3 ayat 1 sampai 2. Mari kita membaca 1, 2, 3. Adapun Musa, dia biasa menggembalakan kambing domba di Pro, mertuanya imam di Media. Sekali ketika dia mengirim kambing domba itu ke seberang padang gunung, sampailah dia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya Di dalam nyala api yang keluar dari semak gunung. Lalu ia melihat dan tampaklah semak kulit itu merah, tetapi tidak dimakan api. Ayat 4, berserulah Allah dari tengah-tengah semak kulit itu kepadanya, Musa, Musa. Di mana Allah memanggil Musa? Ya, gurun pasir. Gurun pasir adalah midbar, midbar. Jadi dari firman Tuhan. Di mana di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, ya kadang-kadang tidak mempunyai apa-apa. Tetapi kalau kita bersama firman Tuhan, kita diberkati. Karena Tuhan menyertai kita. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi waktu kita membaca Alkitab dan menyertai firman Tuhan, kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesus hidup sebagai firman Tuhan. Teman saya pendeta di Taiwan, misionari di Taiwan. Dia orang Korea. Dia melayani kota Taichung. Sudah mendengar? Belum? Ya, ada kota Taichung. Gereja dia berada di lantai 2. Lantai 1 adalah rumah sakit. Suatu hari seorang pasien naik ke lantai kedua. Dia bilang kepada pendeta itu, saya menderita kanker mulut. Silakan berdoa untuk saya. Ya, air liur dan dana ditemukan di mulutnya. Aduh, dan dia menangis karena tidak ada harapan. Tapi pendeta itu bilang, aduh kasihan, saya tidak berkuasa untuk menyembuhkan penyakit itu. Tetapi firman Tuhan berkuasa. Amen. Untuk menyembuhkan. Ya, karena firman Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka minta dan silakan membaca Alkitab. Orang itu pulang ke rumah dia. 1 bulan kemudian, orang itu sudah sembuh. Kankernya hilang. Mulut dia menjadi biasa. Pendeta itu bilang, wah luar biasa. Puji Tuhan, apa yang telah terjadi?
orang itu bilang, ya saya membaca Alkitab setiap hari dengan suara keras. Jadi dia mengalami mujizat Tuhan. Dan ya dulu dia ya pasti beragama Buddha. Tetapi waktu itu dia menjadi orang Kristen karena dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan firman Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab, kita akan mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengikuti firman Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Apakah kalian mau mengalami hadirat Tuhan? Amin. Apakah kalian mau mengalami pertemuan sejati dengan Tuhan Yesus? Amin. Mari kita menyenangkan Tuhan dengan beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Waktu kita mengikuti 3 hari itu, ibadah, berdoa, membaca Alkitab, kita bisa mengalami apa yang luar biasa dalam kehidupan kita. Siapapun tidak tahu kapan mujizat Tuhan terjadi. Tetapi pasti terjadi. Amin. Seperti tetesan air, seperti tipping point. Ibadah turun di atas jiwa kita. Amin. Berdoa turun di atas jiwa kita. Dan membaca Alkitab turun di atas jiwa kita. Kita mengalami tipping point, perubahan Tuhan. Jadi hari itu kehidupan kita pasti berubah dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Dan sekarang mari kita memuji Tuhan dengan lagu Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Waktu saya datang ke gereja ini dan duduk sini, saya merasa Roh Kudus berkata kepada saya merasa Tuhan mengasihi gereja ini. Tuhan akan memberkati gereja dan jemaat dan keluarga Anda. Pasti Tuhan bekerja. Waktu kita percaya Tuhan Yesus, waktu kita berdoa, waktu kita beribadah, waktu kita membaca Alkitab, Roh Kudus pasti bekerja. Sekarang dengan iman, mari kita memuji Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan
Kami percaya Tuhan menyelamatkan kami, jiwa kami di atas salib kayu. Kami percaya darah Tuhan Yesus Kristus mengalir dalam jiwa kami. Kami percaya Tuhan menyertai kehidupan kami, keluarga kami, gereja ini. Tuhan tolong. Tuhan, tapi iman kami masih lemah dan goyah. Tuhan tolong, kami mau merasa Roh Kudus setiap hari. Tuhan tolong kami mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami percaya kehidupan kami di tangan-Mu Tuhan. Kami ingin memutuskan beribadah, selalu berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Waktu kita mengikuti hal-hal itu, Tuhan mengizinkan pertemuan sejati dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pastor Ken, terima kasih. Memberkati. Terima kasih untuk Tuhan yang hadir hari ini. Sebelum saya tutup ibadah ini, saya dititipin sama panitia Natal. Pertama, hari ini saudara, undangan untuk Natal buat saudara sudah disediakan. Nanti minta ke Cimeme di meja multimedia. Jadi saudara, ini berlaku untuk satu orang, satu tiket untuk satu orang, dan tidak boleh dipindah tangankan, supaya saudara kita bisa untuk keamanan kita bersama-sama. Yang kedua, panitia Natal ini menyediakan iklan, saudara. Pertama, iklan untuk apa Pak Kennedy? Iklan yang pertama, kalau saudara satu keluarga mengucapkan selamat Natal buat keluarga besar GSJ Efrata, nanti dibuat ada LED di gedung yang kita sewa itu. Ada LED-nya sangat besar karena gedungnya juga sangat mahal, 11 juta satu kali pakai. Jadi 10 juta plus PPN jadi 11 juta. Bisa beli emas, emasnya kita bisa pingsan. Jadi saudara-saudaraku, ucapkan atau ngomongin selamat ulang tahun buat keluarga besar Kennedy Shota. Bayar. Contoh, nanti keluar di LED gitu. Jadi saudara foto saya, saudara muncul, wah saya ngomong keren nih. Bisa juga bisnis saudara, usaha saudara. Ini sangat bermanfaat karena akan bergabung dengan kita. Ada 4 gereja selain dari gereja kita. Karena itu tempatnya agak yang kita sewa itu sangat luas. Dengan kehadiran jemaat kita nggak bisa mencukupi untuk memenuhi tempat itu, mau nggak mau harus mengundang orang gereja lain, gitu ya. Jadi percayalah, saudara bisa bermanfaat, apalagi ucapannya untuk pakai ini. Untuk ini saudara harus hubungi Christine, ada di atas guru sekolah minggu, dan juga Cilili ada di atas juga saudara. Cepat supaya dibuatkan dengan baik sama tim multimedia. Yang terakhir, yang ketiga, ini hanya ucapan terima kasih. Jadi saudara-saudara, beberapa minggu saudara memberikan amplop, apa itu amplop persembahan Natal, sudah terkumpul 4.586.000. Dana yang dibutuhkan itu sekitar 35 loh. Tapi jangan takut, nggak akan diminta lagi, udah dicukupi sama Tuhan. Tapi kalau ngasih juga, gerejanya nggak nolak. Itu pengurus gereja ngomong nggak nolak katanya. Jadi hampir 40 juta khusus Natal ini, bro. Kalau beli kerupuk itu sudah 3 truk masih kerupuk. Tapi ini untuk kemuliaan
kemuliaan nama Tuhan. Amin. Untuk saudara, untuk keluarga besar GSJ Frata, itu uang saudara, uangnya Tuhan yang saudara titip di gereja, dikembalikan kepada kebahagiaan kita. Natal itu bahagia, amin. Karena Yesus datang, dan hari ini dia datang di hati kita. Ingat khotbah tadi Bapak, tetes pertama apa? Tetes air pertama ibadah, tetes air kedua doa, tetes air ketiga, kalau ada tetes keempat tetesan namanya, dan ada banyak. Itu akan mengubah hidup kita, amin, dan menyatakan kemuliaan dan berkatnya buat kita. Saya diberkati hari ini, saudara diberkati juga. Mari kita ganti pujian kita, peganglah tangan ke Roh Kudus. Mari dari siapa? Peganglah tangan Roh. Tuhan
Hamba berdoa setiap istri, hamba berdoa setiap oma, hamba berdoa setiap anak-anak muda yang hadir di tengah-tengah kami. Berkat-Mu mengalir buat mereka. Hari ini kami sudah dengar firman Tuhan bahwa ibadah, doa, membaca, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan bisa menyatakan mujizat. Kami mau menerima mujizat dari firman Tuhan. Kami mau menerima mujizat dari doa kami. Kami mau menerima mujizat dari ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terpuji-pujilah Engkau hari ini. Kami lepaskan berkat untuk setiap usaha dan bisnis Engkau. Dari seluruh jemaat-Mu yang hadir ibadah kedua. Hamba melepaskan berkat dan jawaban doa dari setiap doa yang dinaikkan. Pasti ada titik terakhir akan membawa perubahan bagi kami. Hamba berdoa setiap anak-anak kami, taruh berkat-Mu, keberhasilan demi keberhasilan menjadi milik anak-anak kami. Kami tahu ada di dalam genggaman-Mu lah masa depan mereka. Berkat-Mu di atas Pendeta Kai yang hari ini melayani kami di ibadah satu dan di ibadah dua. Berkati rumah tangga beliau, berkati misi untuk menyelamatkan bangsa, berkati semua yang sedang dikerjakan dan dilakukan oleh beliau, khususnya di Kalimantan. Biar nama Tuhan dipermuliakan, biar mujizat Tuhan terjadi. Banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa berlutut di kaki Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa mengaku dosa di hadapan Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk kerajaan Allah. Terpujilah Engkau. Berkati rumah tangga beliau, berkati putri beliau, berkati istri beliau, berkati beliau dimanapun melayani Tuhan. Cukupkan semua biaya untuk misi yang besar ini. Karena Indonesia negara yang besar, penduduknya sangat banyak. Oleh sebab itu kami tidak hanya izinkan Pastor K yang melayani, membawa jiwa buat Tuhan di Indonesia ini, tapi kami semua akan tergerak menjadi alat-alatnya Allah untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Ini kami, pakailah kami Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau. Urapi hamba-hamba-Mu yang hari ini melayani kami, tim pemuji, tim pemusik, multimedia, kamera, semua yang merekam semua ibadah, menerima tamu, pendoa syafaat. Sekali lagi Tuhan memberkati. Anak-Mu disembuhkan oleh Tuhan. Engkau bapak-bapak, ibu-ibu hari ini juga disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan pulihkan usaha, Tuhan pulihkan bisnis, Tuhan pulihkan pekerjaan, Tuhan pulihkan rumah tangga, Tuhan juga pulihkan persekutuan-Mu dengan Tuhan. Terpujilah. Hari ini kami mau pulang Bapa di dalam surga. Kami mau tinggalkan tempat ini. Kami akan memberi persembahan kami. Semua persembahan, baik persembahan untuk ibadah kami, persembahan umum dan sembahan Natal, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami bersuka cita, bahagia, bangga bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Terpujilah Engkau. Angkatlah hatimu Bapa dan Ibu dan tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan memberkati Engkau. Tuhan terus bersama dengan Engkau. Dia tidak akan pernah tinggalkan Engkau. Sekalipun Engkau ada di dalam lembah kekelaman, sekalipun Engkau ada di dalam lembah ketakutan, sekalipun Engkau ada di dalam lembah kengerian, Tuhan ada bersamamu. Dia akan mengangkat Engkau. Dia akan membawa Engkau kepada kemenangan dan kemenangan yang lain. Dia akan berjalan denganmu. Oleh sebab itu jangan pernah tawar hati, jangan pernah kecut hatimu, jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir, karena Allahmu hidup, Allahmu dahsyat, Allahmu mengerti dan peduli dengan engkau. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah engkau. Tuhan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hari ini dan seterusnya menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya. Bahkan Maranatha, Dia akan menaungi, memberkati engkau. Berkat ini kau terima hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin.